Salam, nama saya Yosi Indra, selaku Pamong Budaya Sejarah Museum Sejarah dan Cagar Budaya, sekaligus merangkap sebagai koordinator dari Museum Singasari, Kabupaten Malang. Museum Singasari diresmikan oleh Bapak Bupati Rendra Kresna pada tahun 2016. Jadi secara sejarah museum ini pada dulunya adalah bagian dari sebuah perumahan sebenarnya. Terus kemudian dihibahkan kepada Pemkab Malang dan dimanfaatkan sebagai museum. Jadi apa sih tujuan pembangunan museum di Kabupaten Malang ini? Karena Kabupaten Malang kan punya potensi sejarah yang luar biasa tinggi. Begitu juga dengan artefaknya, maka sangat diperlukan kehadiran sebuah museum daerah, museum pemerintahan yang bertugas untuk bisa menginventarisir yang pertama, yang kedua untuk melakukan pendataan, termasuk juga untuk memindahkan artefak-artefak penting dan rawan hilang untuk bisa disimpan di museum. Jadi museum ini secara tema, museum ini museum tematik, jadi secara tema berkutat di sekitaran peninggalan era Singasari pada awalnya. Jadi kemudian pada tahun 2017 kami fully operated, kami beroperasi secara penuh untuk menerima kunjungan-kunjungan masyarakat umum dan tidak terbatas hanya dalam wilayah administrasi Kabupaten Malang. Jadi itu adalah secara singkat tentang pendirian Museum Singasari. Oke. Kenapa sih kami menganggap diri kami itu penting bagi pendidikan sejarah di wilayah Kabupaten Malang? Karena yang pertama, dalam era Singasari ini terkenal sebagai puncak dari kesenian rupa artefaktual yang berasal dari era Singasari, karena arcanya bagus, detail, kemudian dari bahan yang bukan bahan sembarangan, sehingga bisa bertahan sampai dengan berabad-abad. Jadi secara koleksi tersebar di banyak museum, tersebar di berbagai macam negara, dan di kami memang harus diakui yang kami miliki ini sangat-sangat minim dengan dibandingkan dengan jumlah artefak yang dihasilkan selama era Singasari yang berkisar selama 80 tahun itu. Apa yang menjadi unik adalah Singasari ini adalah embrio dari banyak kerajaan setelahnya. Jadi tanpa dari Singasari tidak ada Majapahit dan seterusnya. Jadi setelah narasi kami sebenarnya sama dengan museum lain. Kami mendapatkan narasi dari berbagai macam kajian akademis. Jadi apa yang kami sampaikan kepada halayak adalah hasil dari berbagai macam studi dan dibungkus dengan penyampaian yang interaktif dan humanis. Itu sepertinya yang jadi pembeda itu di antara kami dan museum yang lain. Karena kami lebih menekankan adanya interaksi dengan antar edukator dengan pengunjung. Komunikasi kami di museum ini itu juga didasarkan pada storytelling atau mendongeng. Jadi pembelajaran secara mendongeng ini terbukti lebih dapat memiliki dampak dan diingat oleh generasi muda sebenarnya. Jadi itu yang membuat kami sepertinya unik jika dibanding dengan museum-museum lain. Kalau secara kategori, koleksi kami itu terdiri dari 3 bahan. Ada yang dari bahan besi, ada yang dari kayu, dan ada dari batu. Koleksi-koleksi kami ini seiring waktu berjalan, memang kami secara awal itu menentukan bahwa ini khusus untuk Museum Singasarian. Ternyata dari berbagai macam aktivitas kesejarahan atau aktivitas arkeologi yang di Kabupaten Malang, rasanya susah untuk bisa mengkondisikan bahwa museum ini khusus untuk museum hanya untuk era Singasari. Karena hasil dari temuan-temuan kami itu ada yang berasal dari era megalit atau prehistorik, jauh sebelum era klasik. Kami juga beberapa artefak itu sudah diuji secara akademis yang berasal dari era Singasari, dan juga kami juga menyimpan beberapa peninggalan dari era Majapahit. Jadi koleksi-koleksi kami meliputi beberapa era yang ada di Museum Singasari ini, dirawat, kemudian kami display dan kami komunikasikan kepada masyarakat, karena itu adalah tugas dari museum sebenarnya.
Proses bagaimana kami memperoleh koleksi, memang ini sebuah pekerjaan yang sulit dan mahal sebenarnya. Yang sulit kenapa? Karena ini kami harus mengklarifikasi apakah benda ini memang benar-benar benda arkeologi atau benda buatan baru. Itu dulu yang menjadi dasar pemikiran. Jangan sampai kami memamerkan benda-benda baru dan memang benda-benda yang dibuat kurang dari usia 50 tahun. Terus bagaimana kami cara memperolehnya? Kami banyak melakukan pendekatan dengan masyarakat, dengan pemerintah desa, sehingga bisa menginventarisir data arkeologis yang ada di tiap-tiap desa, dan kami berhasil memindahkan 2 artefak penting. Jadi itu salah satu asal ya memang dari pendekatan. Terus bagaimana sifat kami memperolehnya, itu sifatnya adalah pinjam. Karena untuk pengadaan koleksi ini itu rumit dan mahal. Kedua, kami juga memperoleh koleksi dari hibah. Hibah ini kami dapatkan dari masyarakat, seperti contoh ada beberapa keris pusaka yang kami simpan di museum ini dan itu hasil dari hibah. Kami punya 2 arca hasil pinjam dari masyarakat. Yang pertama adalah arca Durga, yang kedua adalah arca Nandi. Semuanya sudah tidak utuh, tetapi menjadi masterpiece dari Museum Singasari. Apa tantangan? Sebenarnya sih ini klasik ya jawabannya ya. Tantangannya emang dari sistem penganggarannya memang harus mencukupi sebenarnya. Karena museum ini tidak bisa hidup, tidak bisa merawat koleksi hanya bermodalkan kanebo, kemoceng. Itu tidak bisa, karena kami juga perlu alat ukur kelembapan, alat ukur intensitas cahaya, terus perlu banyak alatnya juga. Makanya juga perlu pelibatan dari MIPA sebenarnya untuk bisa berkolaborasi dengan museum. Tantangannya yaitu kami masih SDM itu masih belum tersertifikasi sebagai konservator, karena itu tugasnya berat untuk mengawetkan koleksi itu, dan juga dari kelengkapan sarana prasarana juga masih sangat tidak memadai. Kemudian dukungan anggaran untuk kami bisa merawat aset negara, aset nasional ini yang ada di museum ini itu mahal pastinya. Jadi kendalanya klasik mas, soal anggaran memang. Jadi edukasi yang kami lakukan selama ini, kami berkembang ya. Kalau kami tetap memakai pola-pola lama, pasti kan sudah pada bosan tuh pengunjung. Jadi kami itu biasa berkolaborasi dengan beberapa simpul aktivitas sebenarnya. Jadi selain pengunjung bisa datang ke museum, menerima penjelasan tentang koleksi, tentang apa itu museum dan segala macam tentang sejarahan, pengunjung bisa juga diajak untuk membatik canting. Jadi membatik yang tradisional itu dari proses pemberian lilin, pewarnaan, dilorot sampai dengan jadi bahan untuk dijadikan baju batik. Yang kedua, kami juga menggandeng atau berkolaborasi dengan beberapa pihak yang bisa menyediakan topeng polos. Topeng ini itu kami juga berkaitan dengan lingkungan, karena topengnya dibuat dari limbah kertas. Jadi dari situ pengunjung, terutama siswa, mahasiswa, itu bisa mewarnai topeng dan sesuai dengan kreasi masing-masing. Jadi kalau kita bicara topeng itu kan punya pakem toh, sehingga kalau dalam pewarnaan oleh pengunjung itu bebas. Terus juga ada beberapa aktivitas lain yang berhubungan dengan edukasi, bukan program-program, karena kami lebih memilih untuk memvisualisasikan pengajaran kami. Makanya kami juga kolaborasi dengan event-event fotografi, sehingga bisa menghasilkan 2 kegiatan yang berbasis pada rekonstruksi fotografi dari sejarah kesingosarian. Juga ada beberapa program lain yang sudah kami lakukan selama beberapa tahun kami beroperasi sebagai pusat edukasi sejarah di wilayah Kabupaten Malang. Pesan kami dari Museum Singasari untuk para generasi muda yang pertama adalah berdamailah dengan masa lalu. Karena dengan berdamai dengan masa lalu kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Makanya belajar sejarah. Sejarah bukan hafalan semata, karena sejarah ada filosofi dan lain-lain. Jadi kita bisa punya pengalaman hidup yang banyak sebenarnya dari para leluhur dan para pendahulu. Yang kedua, ubahlah mindset bahwa kita punya nenek moyang yang primitif dan tidak berkebudayaan. Jadi
di museum ini menyimpan produk kebudayaan bahkan yang berasal dari 1000 tahun yang lalu sudah sedemikian canggih. Jadi banggalah kepada diri sendiri, banggalah sebagai suatu bangsa yang besar dan memiliki peradaban